Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 5 dengan tema Rasulullah Idolaku dengan subtema keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul maka akan bersamanya di surga nanti. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Dan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Nabi dan Rasul wajib kita ketahui dan imani. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaannya. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diberikannya kepada umat manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Suatu ketika terjadi sebuah peperangan antara Bani Israel dengan bangsa Palestina. Nabi Daud ikut serta dalam peperangan itu. Di saat pasukan Palestina kian terdesak oleh pasukan Bani Israel, lalu keluarlah Jalut, pemimpin pasukan Palestina yang sangat ditakuti. Badannya tinggi besar dan ototnya sangat kekar. Dia dengan mudahnya menghempaskan pasukan Bani Israel dengan gadahnya yang besar. Tidak ada seorang pun dari pasukan Bani Israel yang berani melawan Jalut, kecuali Nabi Daud muda. Nabi Daud tiba-tiba muncul berhadapan dengan Jalut dengan hanya bersenjatakan bandering dan batu. Tanpa pikir panjang, Jalut mengibaskan gadanya yang berbunyi seperti badai. Lalu Nabi Daud memutar banderingnya sekuat tenaga dan menghantam batu itu tepat di antara dua mata Jalut hingga roboh. Kemenangan Nabi Daud atas Jalut itu membuat Bani Israel terbebas dari penjajahan. Nabi Daud pun dieluk-elukan oleh kaumnya dan dinikahkan dengan Mikyal, putri pemimpin Bani Israel yang cantik jelita. Namun anugerah itu tidak membuat Nabi Daud kufur nikmat. Ia sangat rajin menyantuni orang-orang lemah dan memerlukan bantuan. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam merupakan raja yang tidak suka menyia-nyiakan waktu. Beliau membagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, berdakwah, dan memerintah kaum Bani Israel. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam melaksanakan puasa setengah tahun, sehari berpuasa dan sehari berbuka secara berselang-seling. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun.
Nabi Daud alaihissalam memiliki perilaku terpuji yang dapat kita teladani. Di antaranya yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladaninya misalnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang kedua yaitu berani. Cara meneladaninya yaitu misalnya mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dengan tegas dan santun. Perilaku yang dapat kita teladani selanjutnya yaitu pantang menyerah. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir melaksanakan amalan puasa sunnah. Misalnya berpuasa pada hari Senin dan Kamis secara konsisten. Selanjutnya mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat merupakan salah satu bukti kerasulan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam antara lain yang pertama, menerima kitab Zabur. Kedua, dikaruniai suara yang sangat merdu. Ketiga, suara nyanyian Nabi Daud bisa menyembuhkan orang yang sakit, menenangkan air dan angin, dan membuat burung bertasbih. Dan yang terakhir, mampu melunakkan besi. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.